Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Salih dan Salihah. Bagaimana kabar hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap ceria. Bagaimana puasanya hari ini? Semoga masih lancar ya. Dan Miss harap puasanya sampai maghrib. Tetap semangat. Oke Salih dan Salihah, hari ini bertemu lagi dengan tematik Civic atau PKN dengan tema 1G, subtema 4 dengan materi aturan merawat benda. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa bersama. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzukni fahma. Amin Allahumma amin. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui penjelasan via video, siswa mampu menyebutkan aturan merawat benda dengan tepat. Jika minggu lalu kita belajar tentang aturan merawat hewan, tumbuhan, kali ini kita akan belajar tentang merawat benda. Namun sebelum kita memulai materi kita, yuk kita tepuk semangat dahulu agar kita tetap semangat dan selalu semangat. Tepuk semangat yang pertama. Semangat. Ya, hari ini kita sudah semangat nih. Dan sekarang kita akan memasuki materi. Yang pertama, aturan merawat benda. Setiap hari kita selalu menggunakan benda-benda di sekitar kita untuk mempermudah kehidupan kita. Contohnya, ketika kita hendak makan, maka kita membutuhkan piring untuk meletakkan nasi dan juga lauk pauk. Begitupun ketika kita mau belajar. Ketika kita akan belajar, kita akan membutuhkan banyak benda seperti komputer, pensil, buku, meja, handphone, dan banyak lagi. Benda tersebut harus kita jaga dan kita rawat. Lantas, apa saja ya aturan merawat benda? Aturan merawat benda yang pertama adalah benda digunakan sesuai dengan kegunaannya. Contohnya, meja digunakan untuk alas menulis atau untuk meletakkan barang, bukan untuk diinjak-injak. Kemudian, pensil. Pensil digunakan untuk menulis, bukan untuk mengganggu teman. Misalkan memukul teman dengan menggunakan pensil, itu tidak menggunakan benda sesuai dengan kegunaannya. Aturan merawat benda yang kedua yaitu setelah menggunakan benda tersebut, maka benda diletakkan di tempat semula dan disimpan dengan baik. Contohnya ketika Salih dan Salihah pulang sekolah, maka Salih dan Salihah akan melepaskan sepatu dan kemudian meletakkan di rak sepatu agar sepatu dapat tersimpan dengan baik. Aturan merawat benda selanjutnya yaitu setelah digunakan maka benda dibersihkan. Coba anak Salih dan Salihah bayangkan ketika kita menggunakan piring untuk makan dan piringnya tidak kita cuci. Kebayangkan bagaimana piring itu akan kotor dan pastinya akan menimbulkan bau dan juga penyakit loh. Jadi piring yang telah kita gunakan maka harus dibersihkan. Selanjutnya, manfaat dari merawat benda apa ya? Dengan merawat benda dengan baik, maka kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Yang pertama, benda akan terpelihara dengan baik. Kita bisa menggunakan benda tersebut dengan jangka waktu yang panjang karena kita telah merawatnya dengan baik. Yang kedua, ketika kita akan menggunakan benda tersebut, maka kita akan mudah mencarinya. Coba bayangkan akibat jika benda tidak dirawat dengan baik. Apa ya akibatnya jika benda tidak dirawat dengan baik? Yang pertama, benda yang terus-menerus digunakan dan tidak dibersihkan, maka benda tersebut akan menjadi kotor. Yang kedua,
Jika terus digunakan tanpa kita rawat, maka benda akan cepat rusak. Dan ketika kita tidak meletakkan dengan benar, kita meletakkan sembarangan, maka benda akan hilang. Sekarang coba perhatikan kamar Sali dan Salihah. Apakah anak Sali dan Salihah sudah meletakkan benda sesuai dengan tempatnya dan juga tersusun dengan rapi? Miss harap kamar Sali dan Salihah tersusun dengan rapi dan juga bersih dan indah. Pelajaran hari ini mengajarkan kita untuk merawat benda dengan baik agar benda dapat kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang dan juga dapat kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk tugas hari ini, setelah menonton video, Sali dan Salihah mengerjakan soal daily test. Daily test boleh di-print atau ditulis di buku tulis tematik PKN. Jangan lupa diberi nama, difoto, dan dikirim ke Miss. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan kita merawat tumbuhan, hewan, atau benda dengan baik, maka hal tersebut merupakan salah satu ciri-ciri bahwa kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan Allah sangat menyukai hambanya yang selalu bersyukur. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.